Farida Jalal kembali mengungkapkan satu hal yang membuatnya kecewa kepada Shah Rukh Khan. Dalam satu interviunya yang kini viral di internet yang didukung oleh netizen, Farida Jalal mengaku bahwa manajer Shah Rukh Khan selalu menggagalkan rencana Farida untuk menelpon Shah Rukh Khan. Farida mengingat suatu kejadian ketika Shah Rukh Khan dioperasi karena bahunya terkilir. Shah Rukh menelpon langsung kepada Farida untuk memberitahu kondisinya. Setelah kejadian itu, Farida kembali menghubungi Shah Rukh Khan dengan nomor yang sama, akan tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Niat Farida ingin mengucapkan selamat atas kesuksesan film Shah Rukh Khan. Dia mencoba menghubungi manajernya, tetapi manajer Shah Rukh Khan tidak pernah menyampaikan pesan Farida kepada Shah Rukh. Netizen ramai-ramai menyalahkan manajer Shah Rukh Khan, Pooja Datlani, karena menghalangi Farida berhubungan dengan Shah Rukh Khan. BTW guys, apa yang dilakukan Farida Jalal ingin selalu berkomunikasi kepada Shah Rukh adalah upayanya untuk bisa mendapatkan film di film-film Shah Rukh Khan ya. Karena sejak tahun 98 terlebih ketika Shah Rukh Khan membuat rumah produksinya sendiri, Farida berharap dia banyak mendapatkan peran di film-film Shah Rukh. Karena kita tahu sendiri Shah Rukh Khan sudah dianggap anak oleh Farida Jalal. Namun Farida hanya mendapatkan kekecewaan karena tidak pernah sekalipun ia dipakai Shah Rukh Khan dalam filmnya. Farida mengatakan mereka baik di depan saya, bertemu saya, memperlakukan saya dengan baik, tetapi tidak pernah diterjemahkan ke dalam film. Begitupun dengan Yash Chopra juga Karan Johar, kata Farida. Mungkin pikir Farida kalau Shah Rukh Khan terus bisa ia hubungi, akan mendapatkan kesempatan untuk bermain film lagi. Karena ya guys, mau tua mau muda di industri Bollywood, semua butuh persaingan dan pekerjaan. 15 minggu yang lalu di bulan Februari, pasangan Ranveer Singh dan Deepika Padukone mengumumkan bahwa mereka mengharapkan anak pertama mereka pada bulan September. Pada bulan Juni, ada beberapa orang yang semakin tidak bahagia terhadap pasangan tersebut dan semakin sinis terhadap kehamilan Deepika. Selalu jadi perdebatan di media sosial, apakah Deepika hamil beneran atau hamil main-main. Nah, hamil main-main di sini apa maksudnya ya? Rupanya ada satu netizen yang menganalisis bahwa Deepika kemungkinan besar hamil palsu dan menggunakan bantalan di perutnya untuk mempromosikan film mendatangnya Kalki yang sebentar lagi tayang. Karena kata netizen ini, di trailer Kalki Deepika memiliki peran yang juga hamil di dalamnya. Jadi ada kemungkinan besar hamil Deepika adalah hamil yang dibuat-buat untuk promosi film Kalki katanya. Nah, sekarang kita menganalisis guys, Deepika mengharapkan bayi pertama mereka itu pada bulan September, sementara Kalki akan rilis pada tanggal 27 Juni 2024. Jadi Mimin bisa tebak kalau beneran Deepika itu hamil bukan main-main untuk promosi filmnya ya. Seandainya Kalki dirilis pada bulan September, mungkin ada kemungkinan benar Deepika memang hamil palsu. Nah guys, ini adalah video Deepika yang terlihat perutnya sudah membuncit. Apakah kalian masih mau berpikir kalau Deepika hamil tipu-tipu? Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan netizen karena sejak dulu banyak sekali aktor yang berbohong untuk memanas-manasi filmnya yang akan tayang. Mulai dari pacaran jadi-jadian, cerai jadi-jadian hingga perselingkuhan yang sepertinya dianggap tidak berbahaya oleh beberapa aktor Bollywood demi film. Kanggana Ranaut telah menjadi berita karena berbagai alasan akhir-akhir ini. Pertama, karena ia berhasil memenangkan pemilu Lok Sabha 2024 sebagai calon BJP dari kursi Mandi di Himachal Pradesh. Kemudian terjadi insiden yang agak disayangkan ketika seorang polisi wanita menamparnya di Bandara Chandigarh selama pemeriksaan keamanan di bandara. Cerita Kanggana bahwa segera selesai keluar setelah pemeriksaan keamanan, wanita di kabin kedua, dia datang dari samping memukul wajah saya dan mulai menganiaya saya, kata Kanggana. Rupanya polisi itu merasa ibunya terhina oleh Kanggana karena omongan Kanggana pada protes petani. Kata Kanggana saat itu saat protes petani sedang berlangsung, wanita yang ikut demo itu dibayar masing-masing Rp100 untuk protes. Si polisi yang menampar Kanggana mengatakan, ibu saya berada di sana melakukan protes ketika Kanggana mengucapkan pernyataannya itu. Sejak itu banyak selebritas seperti Sabana Azmi juga Mika Singh yang mendukung Kanggana mengutuk tindakan kekerasan polisi wanita tersebut di media sosial. Kanggana sendiri menanggapi kejadian tersebut di media sosial dan mengatakan, saya aman dan baik-baik saja, namun kekhawatiran saya adalah bagaimana kita akan menangani kebangkitan ekstremisme di Punjab.
Lucunya guys, di tengah kontroversi tersebut, postingan lama Kanggena mulai beredar di media sosial. Pada tahun 2022, Kanggena mendukung Will Smith yang menampar Chris Rock di panggung Oscar karena Chris Rock membuat lelucon hina kepada kepala botak istri Will Smith yang sedang sakit saat itu. Penggemar jadi ribut gara-gara Kanggena katanya munafik, tidak membenarkan insiden penamparannya yang beralasan logis, kata netizen. Kita tunggu saja guys, apakah Kanggena akan melaporkan polisi wanita itu ataukah hanya akan berdiam diri menganggap itu adalah tamparan yang logis? Kalau tidak salah, kemarin 23 Juni adalah hari pernikahan pasangan aktor Sonakshi Sinha dan Shahir Iqbal. Sebelumnya diberitakan bahwa Shatrughan Sinha, ayah Sonakshi, tidak senang karena Sonakshi tidak membagikan rencana pernikahannya kepada sang ayah. Tetapi sepertinya semua baik-baik saja guys, karena ayah Sona kemarin terlihat berpose dengan calon menantunya Shahir Iqbal di depan paparazzi. Shatrughan Sinha juga mengatakan kalau orang yang menyebut dirinya tidak bakal hadir di pesta anaknya sendiri hanyalah orang iri, katanya. Sonakshi dan Shahir Iqbal sebelumnya bekerja sama di film Double XL pada tahun 2022. Ada satu cerita menarik antara Shahir Iqbal dan Salman Khan. Tahu nggak nih kalian kalau Salman Khan punya hutang sejumlah uang kepada ayah Shahir? Ya, Shahir dan Salman Khan adalah orang yang sangat dekat meskipun keduanya memiliki perbedaan umur yang sangat jauh. Dalam Twitternya, Salman Khan menuliskan kalau ia masih berutang sebesar Rp2.000 kepada ayah Shahir dan belum mengembalikannya hingga sekarang. Tapi Salman Khan merasa beruntung karena ayah Shahir tidak pernah menagih uang itu kepadanya. Sebagai gantinya, Salman Khan meluncurkan Shahir pada tahun 2019 dengan film Notebook. Dan kisah cinta Sonakshi dengan Shahir semuanya berkaitan juga dengan Salman Khan loh, ketika keduanya bertemu di salah satu pesta yang diadakan di rumah Salman Khan. Bukan satu kebetulan juga kalau Salman Khan adalah orang yang sangat dekat dengan ayah Sonakshi, di mana Sonakshi juga diluncurkan oleh Salman Khan di film Dabang. Keduanya menikah di Mumbai di restoran At The Top yang ada di Bastian di Dadar, India. Sudah berbulan-bulan lamanya kita mendengar berita yang kurang sedap pada pernikahan Aishwarya dan Abhishek Bachchan. Lebih parah lagi, di tengah-tengah rumor perceraian keduanya, terdapat banyak bumbu-bumbu lainnya seperti hubungan Aishwarya yang tidak begitu baik dengan mertuanya, juga kepada kakak iparnya. Kini diskusi netizen mengatakan bahwa mungkin semuanya bermula dari kesalahan Aishwarya membuat film Adil Hai Mushkil, di mana ia berciuman nafsu dengan Ranbir Kapoor. Ingat ketika film ini dirilis, Jaya Bachchan membuat komentar yang sangat menohok. Katanya sebelumnya pembuat film menciptakan seni. Saat ini film adalah bisnis dan semuanya tentang uang. Semuanya dilemparkan ke wajah kita, orang-orang telah melupakan kehalusan. Menunjukkan kasih sayang secara terbuka dianggap cerdas, kata Jaya Bachchan. Ya, tentu saja Jaya marah kepada menantu yang telah memberikannya cucu bisa melakukan hal buruk di film. Dalam situasi ini si Mimin bahkan percaya kalau Aishwarya benar melanggar aturan mertuanya untuk tidak berciuman di film. Karena kita semua tahu kalau Jaya mengontrol semua film yang akan diterima oleh menantunya Aishwarya. Adil Hai Mushkil tidak dipromosikan oleh satupun dari anggota Bachchan family. Sementara itu di tengah-tengah gosip perceraian Aishwarya dan Abhishek, Abhishek di Instagramnya baru-baru saja bulan ini mengupload fotonya bersama Aishwarya juga putri mereka Aradhya. Jadi ya, tidak ada yang bisa menebak apakah keluarga Bachchan sedang dalam masalah ataukah mereka baik-baik saja ya. Kritis CNN mendapatkan comeback yang bagus tahun ini setelah memberikan kegagalan seperti Shehzada dan Adipurus di tahun lalu. Dengan hit seperti Terry Batome, Esa Uljajia, juga The Crew, bintang pemenang penghargaan nasional ini sekali lagi membuktikan mengapa dia adalah salah satu aktris yang paling dicari di Bollywood. Aktris tersebut baru-baru ini berpose untuk sampul majalah Femina, yang fotonya menjadi trending di media sosial loh. Alasannya banyak yang memuji aktris tersebut karena penampilannya yang memukau, ada pula yang memiliki pengamatan yang cukup unik nih. Menurut penggemar, beberapa foto dari pemotretan sampul itu membuat kritis CNN terlihat sangat mirip dengan Alia Bhatt.
Meskipun tidak ada yang tahu apa sebenarnya alasan dibalik kesamaan ini, tebakannya berkisar dari pencahayaan hingga riasan dan operasi plastik. Ini salah satu foto Alia Bhatt dengan outfit dengan palet warna serupa. Wah, benar mirip kan guys? Banyak yang mengaku awalnya mengira yang ada di sampul Femina itu adalah Alia Bhatt bukan Kriti. Butuh beberapa detik bagi mereka untuk akhirnya mengenali aktris Mimi tersebut. Salah satu komentar netizen, sepertinya dokter bedah menggunakan plastik yang sama untuk Kritik dan Alia. Nah itu saja guys informasi Bollywood spesial hari ini. Nanti kalau ada yang viral lagi Mimin kabarin ya.